Halo Sobat Sipil, pada video kali ini kita akan belajar menyelesaikan sistem persamaan homogen. Apa bedanya sistem persamaan homogen dengan sistem persamaan linear yang sudah kita bahas pada video sebelumnya? Kita lihat dulu definisinya. Suatu sistem persamaan disebut homogen jika semua suku tetap di sebelah kanan sama dengan itu nilainya adalah 0. Jadi kalau kita punya sistem persamaan seperti ini, ya, kita punya sama dengan, nah, nilai-nilai di sebelah kanan sama dengan, ya, B1, B2, B3, B4, sampai Bn, ya, nilainya semua sama dengan 0. Ya. Ini disebut dengan sistem persamaan homogen. Atau kalau kita gambarkan dalam bentuk matriks, ya, sistem persamaan kita ini, ya, berarti koefisien A di sini itu menjadi matriks A, kemudian variabel X yang mau kita cari, ya, itu menjadi matriks X, dan konstanta atau suku tetap B di sini karena nilainya 0, ini akan sama dengan 0. Berarti matriks A dikali matriks X sama dengan 0. Nah, solusinya bagaimana, ya, dari sistem persamaan homogen di sini? Salah satu solusinya adalah semua nilai X, ya, mulai dari X1, X2, X3, X4 sampai Xn itu sama dengan 0. Ya. Nah, solusi ini disebut dengan solusi trivial. Nah, kemungkinan adanya solusi non-trivial, jadi kita akan mendapatkan nilai untuk variabel kita, ya, selain 0, ya. Jadi itu disebut dengan solusi non-trivial, ya. Bagi sistem persamaan itu hanya akan terjadi, ya, jika determinan matriks A-nya itu sama dengan 0. Ya. Jadi kalau kita hitung, ya, determinan dari matriks A-nya itu sama dengan 0, berarti kita akan mendapatkan solusi non-trivial. Yang berarti kalau matriks A itu punya determinan sama dengan 0, matriks A adalah matriks singular. Nah, kita lihat contoh, ya. Tentukan solusi sistem persamaan berikut. 2x1 dikurangi 7x2 sama dengan 0, dan persamaan kedua 4x1 dikurangi 9x2 sama dengan 0. Nah, kita hitung dulu, ya, determinan dari matriks A-nya. Ya, matriks A-nya adalah 2 min 7, 4 min 9. Ya. Nah, kalau kita hitung, ya, determinannya 2 dikali min 9 dikurangi min 7 dikalikan 4, kita akan mendapatkan sama dengan 10. Nah, karena determinannya sama dengan 10, ya, tidak sama dengan 0, maka matriks A itu bukan matriks singular. Ya. Sehingga satu-satunya solusi dari sistem persamaan kita di sini akan terjadi kalau X1 dan X2-nya sama dengan 0. Ya, itu satu-satunya solusi. 2 dikali 0 dikurangi 7 dikali 0 sama dengan 0. 4 dikali 0 dikurangi 9 kali 0 sama dengan 0. Kita lihat contoh yang kedua, ya. Tentukan solusi sistem persamaan berikut. 3x1 ditambah 5x2 sama dengan 0. Dan persamaan kedua, 9x1 ditambah 15x2 sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kita hitung determinan dari matriks A, kita akan dapatkan 3 dikali 15 dikurangi 5 dikali 9. Ini sama dengan 0. Nah, karena determinannya sama dengan 0, maka matriks A adalah matriks singular. Nah, dari salah satu persamaan, ya, entah persamaan yang atas atau persamaan yang bawah, kita akan mendapatkan hubungan antara X1 dan X2 itu sama dengan ini, ya. Bahwa X1 itu akan sama dengan min 5/3 dikali X2. Ya.
Jadi kalau kita menggunakan persamaan yang atas kan ya, 3x1 ditambah 5x2 sama dengan 0. Kalau sekarang 5x2 nya ini kita pindah ke ruas sebelah kanan. Persamaan kita akan menjadi sama dengan 3x1 sama dengan min 5x2. Artinya x1 akan sama dengan min 5/3 x2. Kalau kita menggunakan persamaan kedua juga sama. Ya. Kalau 15x2-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, ya, persamaan kedua ini akan sama dengan 9x1 sama dengan min 15x2, atau x1 akan sama dengan min 15/9 yang sama dengan min 5/3 dikalikan x2. Dari sini ya, kita akan mendapatkan bahwa ya, nilai x-nya nanti ya, akan merupakan perbandingan dari min 5 dan 3. Ya, dari sini ya, perbandingan dari min 5 dan 3. Jadi kalau x1-nya sama dengan min 5, x2-nya sama dengan 3. Dan ini ada beta. Beta ini menjadi skalar ya, mengalir dari matriks X di sini ya, min 5 atau 3, atau kalau skalarnya misalnya 2, berarti kan min 10 dan 6 ya, 2 kali min 5 ini 2 kali 3. Kita bisa coba masukkan ya, hasil X ini ke dalam persamaan kita. Kalau min 5 dan 3 berarti kan 3 dikali min 5 min 15 ya, ditambah 5 dikali 3, 15. Kalau dijumlah min 15 ditambah 15 sama dengan 0. Kalau misalnya beta di sini kita beri nilai 2, berarti di sini kan 2 dikali min 5, min 10. Yang di bawahnya 2 dikali 3, 6. Nah, sekarang kalau 3 dikalikan min 10 ya, min 10 tadi jadi min 30, ditambah 5 dikali 6 ya, 30. Min 30 ditambah 30 sama dengan 0. Jadi silakan nanti ya sobat sipil, nilai beta ini bisa berapa saja. Yang pasti perbandingan antara x1 dan x2 itu akan selalu sama dengan min 5 dibanding 3. Nah, bagaimana kalau kita punya sistem persamaan homogen yang lebih dari 2 persamaan? Kita punya 3 persamaan seperti ini misalnya. Ya, persamaan pertama x1 ditambah x2 dikurangi x3 sama dengan 0. Persamaan kedua min 4 dikali x1 ditambah 5 dikali x2 ditambah 7 dikali x3 sama dengan 0. Dan persamaan ketiga 2x1 dikurangi x2 dikurangi 3x3 sama dengan 0. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung determinannya dulu ya. Kalau dihitung determinannya ya, ini 1 min 1 dari koefisien di persamaan pertama, min 4 5 7 ya, dan 2 min 1 min 3. Ini kalau dihitung determinannya akan sama dengan 0. Artinya ya, matriks A ini adalah matriks singular. Nah, solusinya bagaimana? Nah, solusinya menggunakan metode Gauss ya, yang pernah kita bahas di sistem persamaan linear. Ya. Jadi matriks A-nya yang kita punya tadi ya, dikalikan dengan matriks X sama dengan matriks B yang nilainya 0 semua. Ini menjadi sistem persamaan kita pada iterasi awal ya, iterasi 0. Sekarang kita melangkah ke iterasi pertama. Caranya bagaimana? Kita membuat ya, nilai 1 ini tetap menjadi 1 di sini ya. Supaya 1 menjadi 1, berarti kan ini tetap tidak berubah 1. Ya. Kemudian di sebelahnya karena 1 ini tidak berubah, 1 ini tetap ya, 1 tetap menjadi 1, min 1 tetap menjadi min 1. Nah, pada kolom pertama ya, di bawah 1 kita beri nilai 0 dan 0. Nah, nilai-nilai lainnya kita
gunakan operasi baris elementer ya. Untuk nilai di sini akan sama dengan 5 dikurangi min 4 dikali 1 dibagi 1 ya. Kita akan dapatkan sama dengan 9. Di sebelahnya akan sama dengan 7 dikurangi min 4 dikali min 1 dibagi 1. Kita dapatkan sama dengan 3. Di bawahnya ini kita dapatkan dari min 1 dikurangi 2 dikali 1 dibagi 1. Kita dapatkan sama dengan min 3. Dan satu lagi ya, kita dapatkan dari min 3 dikurangi 2 dikali min 1 dibagi 1. Kita dapatkan sama dengan min 1. Nah, dari sini sekarang kita punya dua persamaan kan ya, yang hanya mempunyai dua bilangan yang belum diketahui. Kalau kita lihat di sini kan 0 kali X1 ditambah 9 dikali X2 ditambah 3 dikali X3 sama dengan 0. Yang ketiga juga sama ya, 0 dikali X1 dikurangi 3 kali X2 dikurangi 1 kali X3 sama dengan 0. Nah, kita bisa menggunakan salah satu dari dua persamaan yang kita punya di sini untuk mencari terlebih dahulu perbandingan antara X2 dan X3. Misalkan di sini kita menggunakan persamaan ketiga kita ya. Min X3 dikalikan min 3 dikalikan X2 dikurangi 1 dikali X3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan ya perbandingan bahwa X2, jadi min 3 nya kita pindah luaskan ke kanan menjadi sama dengan min 3 kali X2 sama dengan X3. X2 nya akan sama dengan min 1/3 X3. Ini adalah perbandingan antara X2 dengan X3 ya, bahwa X2 nya ini akan sama dengan min 1/3 dari X3. Nah, baru kemudian kita menggunakan persamaan pertama di sini ya. Persamaan pertamanya itu adalah X1 ya, maksudnya 1 dikali X1 ditambah 1 dikalikan X2 ditambah min 1 dikali X3 ya. X1 ditambah X2 dikurangi X3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita memasukkan atau mensubstitusikan hasil dari persamaan ketiga tadi ya, ke persamaan pertama. X1-nya tetap, ya. Nah, X2-nya ini kita ganti dengan min 1/3 X3, ya. Kemudian dikurangi X3. Jadi persamaan kita di sini hanya punya dua variabel yang belum kita ketahui, X1 dan X3. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan perbandingan antara X1 dengan X3. Jadi yang X3 ini kita bisa pindahkan ke ruas sebelah kanan ya. X1 sama dengan 4/3 X3. Nah, dari perbandingan-perbandingan seperti ini, kita bisa mendapatkan hasilnya nanti akan sama dengan, ya, berarti ini adalah X-nya, ya. Itu akan sama dengan beta. Nah, kita lihat ya, kalau kita berikan nilai X3-nya di sini sama dengan 3, ya, berarti kan 3 dikalikan min 1/3, kita akan mendapatkan X2-nya itu sama dengan min 1. Ya. Kalau X3 kita di sini sama dengan 3, maka X1-nya akan sama dengan 3 dikalikan 4/3, ya, sama dengan 4. Nah, ini adalah solusi dari sistem persamaan homogen kita. Ya. X1, X2, X3-nya akan merupakan perbandingan dari 4, min 1, dan 3. Ini solusinya. Kita lihat contoh berikutnya ya. Kalau kita punya 4 buah persamaan, 2X1 ditambah 3X2 ditambah X3 dikurangi 3X4 sama dengan 0. Persamaan kedua, min X1 ditambah X2 dikurangi 4X3
ditambah 3x4 sama dengan 0. Persamaan ketiga, 3x1 ditambah 6x2 dikurangi x3 dikurangi 4x4 sama dengan 0. Dan persamaan keempat, 6x1 ditambah 11x2 dikurangi x3 dikurangi 9x4 sama dengan 0. Ini sistem persamaan homogen kita. Kita mau mencari x1, x2, x3, dan x4-nya. Langkah pertama tentu kita harus mencari dulu determinan dari matriks A-nya. Betul nggak sama dengan 0? Nah, Sobat Sipil silakan ya bisa hitung determinannya ini ya, dengan cara seperti yang pernah kita pelajari pada video determinan. Ya. Ini sama dengan 0, artinya matriks A ini adalah matriks singular. Ya. Nah, solusinya sama ya. Kita bisa menggunakan seperti eliminasi Gauss. Ya. Nah, ini matriks A kita, ya. Ini matriks X-nya, ini matriks B-nya. Ini adalah sistem dari iterasi awal kita 0. Kita sekarang masuk ke sistem iterasi pertama ya. Nah, pada sistem iterasi pertama kita mau membuat ya, kolom pertama kita di sini nilainya 1 0 0 0 kan. Nah, bagaimana supaya 2 ini menjadi sama dengan 1 di sini? Nah, 2 menjadi sama dengan 1 kalau 2 ini kita bagi 2 ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1 ya. Nah, yang di sebelahnya juga sama, berarti 3 dibagi 2 ya, 1,5. 1 dibagi 2 setengah, min 3 dibagi 2 ya, min 1,5. Nilai di bawah angka 1 di sini akan sama dengan 0 0 0. Nah, nilai-nilai lainnya kita cari dengan operasi baris elementer kita ya. Nilai di sini akan sama dengan 1 dikurangi min 1 dikalikan 3 dibagi 2. Kita akan dapatkan sama dengan 2,5. Di sebelahnya akan sama dengan min 4 dikurangi min 1 dikali 1 dibagi 2. Kita akan dapatkan sama dengan min 3,5. Di sebelahnya akan sama dengan 3 dikurangi min 1 dikali min 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Di baris ketiga ya di sini ini akan sama dengan 6 dikurangi 3 dikali 3 dibagi 2. Hasilnya adalah 1,5. Di sebelahnya sama dengan min 1 dikurangi 3 kali 1 dibagi 2. Kita akan dapatkan hasilnya sama dengan min 2,5. Di sebelahnya akan sama dengan min 4 dikurangi 3 dikali min 3 dibagi 2. Hasilnya sama dengan setengah. Kita ke baris keempat ya. Nilai di sini akan sama dengan 11 dikurangi 6 dikali 3 dibagi 2 sama dengan 2. Di sebelahnya akan sama dengan min 1 dikurangi 6 dikalikan 1 dibagi 2. Hasilnya sama dengan min 4. Dan satu lagi, ini kita akan dapatkan dari min 9 dikurangi 6 kalikan min 3 dibagi 2. Hasilnya akan sama dengan 0. Ini adalah sistem dari iterasi pertama kita. Ya. Saya pindahkan ya, sistem iterasi pertama kita ini ke slide berikutnya. Ini adalah yang kita pindahkan dari slide sebelumnya tadi ya. Sekarang kita lanjutkan ke iterasi kedua. Ya. Nah, di iterasi kedua ya, baris pertama dan kolom pertamanya kita tulis sama persis ya. Nah, sekarang kita mau membuat ya, elemen di baris kedua kolom kedua di sini sama dengan 1. Bagaimana supaya 2,5 ini berubah menjadi sama dengan 1? Berarti 2,5 ini harus kita bagi dengan
2,5 ya, supaya kita dapatkan sama dengan 1. Artinya nanti ya, nilai-nilai yang ada di baris kedua ini harus kita bagi dengan 2,5 ya. Min 3 1,5 dibagi 2,5 sama dengan min 1/2/5. 1,5 dibagi 2,5 akan sama dengan 3/5. Nilai di bawah 1 ya, kita beri 0 dan 0. Nah, nilai-nilai lainnya sekarang kita hitung ya. Nilai di sini akan sama dengan min 2,5 ya, dikurangi 1,5 dikalikan min 3,5 dibagi 2,5. Kita akan dapatkan sama dengan min 2/5. Di sebelahnya akan sama dengan setengah dikurangi 1,5 dikali 1,5 dibagi 2,5. Kita dapatkan sama dengan min 2/5. Di baris keempat di sini ini akan sama dengan min 4 dikurangi 2 dikalikan 3,5 dibagi 2,5. Kita dapatkan hasilnya sama dengan min 1/5. Dan satu lagi di sini akan sama dengan 0 dikurangi 2 dikalikan 1,5 dibagi 2,5. Hasilnya sama dengan min 1/1/5. Nah, iterasi kita hentikan ya pada saat kita punya dua baris terakhir di sini ya. Tinggal kita punya masing-masing dua elemen yang tidak sama dengan 0. Artinya kita sekarang tinggal membandingkan antara X3 dengan X4 ya, entah dari persamaan ketiga atau persamaan keempat ya. Kenapa? Karena X1 X2 nya kan akan dikalikan 0 ya, hilang. Tinggal min 2/5 dikalikan X3 ditambah min 2/5 dikali X4 kan, atau min 1/1/5 dikali X3 dikurangi 1/1/5 dikali X4. Nah, kita bisa menggunakan persamaan ketiga atau persamaan keempat ya, untuk memulai mencari perbandingan X3 dan X4. Di sini saya menggunakan ya, persamaan keempat ya. Min 1/1/5 X3 dikurangi 1/1/5 X4 sama dengan 0. Nah, yang 1/1/5 X4-nya saya pindah ruaskan ke sebelah kanan ya, sehingga persamaan kita menjadi min 1/1/5 X3 sama dengan 1/1/5 X4. Artinya X3 itu akan sama dengan min X4 ya. Kemudian kita naik ke persamaan kedua. Dari persamaan kedua kita mendapatkan persamaannya sama dengan 0 dikalikan X1 ya. Kemudian ditambah 1 dikali X2, ini X2 dikurangi min 1/5 dikalikan X3 ditambah 3/5 kali X4. Nah, kemudian kita mensubstitusikan hasil yang didapat dari persamaan sebelumnya ini ke persamaan baru kita. Kita bisa mengganti X3-nya ini sama dengan min X4, atau X4-nya ini kita ganti dengan min X3 ya. Silakan sobat sipil pilih salah satu. Misalnya saya mencoba di sini ya, mensubstitusikan atau mengganti X4 ini dengan X3 ya. Jadi persamaan kita menjadi X2 dikurangi 1/2/5 X3 ya. Kemudian dikurangi 3/5 X3 ya, karena X4 nya kan menjadi sama dengan min X3 ya. Ini persamaan kita. Ini kalau kita hitung ya, nanti menjadi sama dengan X2 sama dengan 2 X3. Jadi ini kan 1/2/5 dikurangi 3/5 kan sama dengan min 2X3. Kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi 2X3. Jadi X2 sama dengan 2X3. Kemudian kita pindah ke persamaan yang paling atas di sini ya. X1 ya, dari 1 dikali X1
ditambah 1/2 kali X2, ya, ditambah setengah kali X3, dikurangi 1/2 dikali X4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita substitusikan hasil-hasil yang kita dapatkan dari persamaan-persamaan sebelumnya ke persamaan pertama kita. Bagaimana caranya supaya persamaan pertama kita di sini, ya, yang awalnya punya 4 variabel X1, X2, X3, X4, ya, kita ubah menjadi hanya punya 2 variabel saja, X1 dengan salah satu dari X yang lainnya. Misalnya saya mau mengubah X2 dan X4 ini menjadi X3. Jadi persamaan kita hanya terdiri dari 2 variabel, ya, X1 dan X3, menjadi seperti ini. X1, ya, ditambah, nah, bagaimana kita merubah 1/2 X2 ini supaya menjadi X3? X2 kan sama dengan 2 kali X3. Berarti sekarang 2 kali X3 ini kita kalikan dengan 1/2, akan sama dengan 3 kali X3. Kalau ini kan X3, ya, kita tulis apa adanya, setengah dikali X3. Kemudian yang X4 di sini, ya, X4 itu kan sama dengan min X3, ya, atau X3 sama dengan min X4. Nah, jadi kalau X4 ini kita mau ubah dengan menjadi X3, ya, berarti X4 ini akan berubah menjadi sama dengan min X3. Min X3 dikalikan min 1/2 itu akan sama dengan 1/2 kali X3. Nah, yang X3 nya ini kita hitung ketemu berapa, ya, kemudian kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Kita dapatkan X1 sama dengan min 5 kali X3. Nah, kalau kita sudah mendapatkan perbandingan dari semua variabel kita, ya, X1, X2, X3, X4, kita sekarang bisa mendapatkan hasil dari persamaan homogen kita. Ya, kita mulai dengan misalnya menempatkan atau memberi nilai min 1 pada X4. Kalau X4-nya ini sama dengan min 1, ya, berarti X3-nya sama dengan 1. Kalau X3-nya sama dengan 1, berarti X2-nya sama dengan 1 dikali 2, ya, 2. Kalau X3-nya sama dengan 1, berarti X1-nya sama dengan 1 dikali min 5, ya, min 5. Nah, ini adalah solusinya, ya, bahwa nantinya perbandingan di antara X1, X2, X3, X4 itu akan sama dengan min 5, 2, 1, dan min 1, ya, dikalikan dengan beta, ya, sama dengan X. Kita lihat satu contoh lagi, ya. Kita punya sistem persamaan seperti ini, 2x1 ditambah 5x2 dikurangi 2x3 dikurangi 10x4 sama dengan 0. Persamaan kedua, min x1 ditambah 3x2 ditambah 2x3 ditambah 8x4 sama dengan 0. Persamaan ketiga, 5x1 ditambah 13x2 ditambah 3x3 dikurangi x4 sama dengan 0. Dan persamaan keempat, min 5x1 dikurangi 2x2 dikurangi x3 ditambah 7x4 sama dengan 0. Langkah pertama sama, ya, sobat sipil, hitung dulu determinannya, apakah sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, ya, berarti matrik A ini singular. Kita bisa mencari nilai lain, ya, atau jawaban lain untuk X1, X2, X3, X4 selain 0. Nah, langkahnya sama, ya, kita bentuk dulu sistem untuk iterasi pertama kita, ya. Matrik A dikalikan matrik X, ya, sama dengan matrik B. Sekarang kita maju ke sistem iterasi pertama. Ya, kita mau mengubah 2 ini menjadi sama dengan 1. Ya, berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nantinya semua nilai yang ada di baris pertama ini kita bagi 2 semua, ya. 5 dibagi 2, ini 2,5. Min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Min 10 dibagi 2 sama dengan min 5.
Di bawah angka 1 ini kita beri nilai 0, 0, dan 0. Yang lain-lainnya ya, kita menggunakan persamaan operasi baris elementer ya. Nanti kita akan dapatkan di sini akan sama dengan 5,5, di sini sama dengan 1, di sini sama dengan 3 ya. Di bawahnya ini akan sama dengan setengah, di sini sama dengan 8, di sini sama dengan 24. Di baris keempat ini akan sama dengan 10,5, ini akan sama dengan min 6, di sini akan sama dengan min 18. Ini adalah sistem yang kita dapatkan pada iterasi pertama. Ini saya pindahkan ke slide berikutnya ya. Ini sistem kita di iterasi pertama. Sekarang kita maju ke iterasi kedua. Pada iterasi kedua, ini baris pertama dan kolom pertamanya kita tulis sama persis. Sekarang kita mau membuat nilai atau unsur di baris kedua, kolom kedua kita di sini sama dengan 1. Supaya sama dengan 1 ya, supaya 5,5 ini sama dengan 1, kita bagi dengan 5,5 ya. 5,5 dibagi 5,5 sama dengan 1. Artinya semua unsur yang ada di baris kedua di sini kita bagi dengan 5,5. 1 dibagi 5,5 kita dapatkan sama dengan 2/11. 3 dibagi 5,5 kita dapatkan sama dengan 6/11. Unsur di bawah 1 kita beri nilai 0 dan 0. Nah, kemudian nilai-nilai lainnya ya kita gunakan operasi baris elementer kita ya. Di sini akan kita dapatkan sama dengan 7/10/11. Di sebelahnya akan sama dengan 23/8/11. Kemudian di baris keempat di sini ini kan sama dengan min 7/10/11, dan yang satu lagi sama dengan min 23/8/11. Nah, setelah dua persamaan terakhir kita di sini hanya punya dua koefisien ya, iterasi kita hentikan. Kita bisa pilih salah satu dari dua persamaan terakhir kita di sini untuk mencari perbandingan antara X3 dengan X4. Misalkan di sini saya menggunakan persamaan terakhir di sini ya. Min 7/10/11 dikalikan X3 ya, dikurangi 23/8/11 dikalikan X4. Nah, yang 2/3/8/11-nya saya pindah ruaskan ke kanan menjadi positif ya. Jadi min 7/10/11 X3 sama dengan 23/8/11 X4. Kalau kita sederhanakan ya, kita akan mendapatkan bahwa X3 itu akan sama dengan min 3 kali X4. Ini hasil dari persamaan keempat di sini. Kemudian kita pindah ke persamaan kedua kita di sini ya. Persamaan kedua kita di sini akan mengandung 3 buah bilangan yang belum diketahui, 3 variabel X2, X3, dan X4 ya. 1 dikalikan X2 ditambah 2/11 dikalikan X3 ditambah 6/11 dikalikan X4. Nah, sekarang kita mau mengubah kan ya persamaan kedua kita di sini. Bagaimana caranya ya, supaya hanya mempunyai dua variabel saja, entah X2 dan X3 atau X2 dengan X4 saja. Nah, kita substitusikan persamaan yang kita dapatkan dari hitungan kita sebelumnya. Misalkan kita mau mengubah ya, persamaan kita di sini hanya mempunyai X2 dan X3 saja. Berarti di sini X2 ya ditambah 2/11 X3. Nah, sekarang X4-nya ini kita ganti dengan ini ya. Bahwa kalau X3 sama dengan min 3 kali X4, berarti kalau kita punya persamaan 6/11 X4 ya, itu akan sama dengan min 2/11 kali X3 ya. Nah, kemudian kita selesaikan persamaan yang kita punya di sini ya. Kita akan dapatkan X2 sama dengan 0 ya. Kita lihat 2/11 dikurangi 2/11 X3 ya. X2 nya sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke persamaan yang paling atas ya.
X1 ya, ini dari 1 dikali X1 ditambah 2,5 kali X2 dikurangi 1 dikali X3 dikurangi 5 dikali X4. Ini persamaannya. Nah, kita coba selesaikan ya. X1 ditambah, kan X2 nya 0 ya, berarti kan 0 dikali 2,5 0 dikurangi X3. Nah, sekarang yang X4 nya juga kita ganti jadi X3 ya. Nah, kita kan punya bahwa X3 sama dengan min 3X4. Berarti kalau kita punya min 5X4 ya, itu akan sama dengan plus 1/2/3 X3. Nah, persamaan ini kalau kita selesaikan ya, itu akan sama dengan ya seperti ini. X1 sama dengan min 2/3 X3. Nah, setelah kita dapatkan semua ya, kita bisa menghitung perbandingan antara X1, X2, X3 dan X4 nya. Demikian. Kalau misalnya X4 nya sama dengan min 1 ya, berarti X3 nya sama dengan min 1 dikali min 3 sama dengan 3. X2 nya sama dengan 0. X1 nya berapa? Nah, X3 nya kan 3 dikalikan min 2/3, kita akan mendapatkan X1 nya sama dengan min 2. Ini adalah solusi dari sistem persamaan homogen kita yang contoh terakhir ya, bahwa X1, X2, X3, X4 akan merupakan perbandingan dari min 2, 0, 3, dan min 1. Demikian Sobat Sipil ya, kita sudah belajar bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan homogen. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat buat semua Sobat Sipil ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Salam Sobat Sipil.